Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam dan bahagia. Langsung aja saya absen terlebih dahulu ya. Mas Kesen, Mas Iqbal, Mas Rio, Mbak Vindi, Mas Irfan, Mas Putra, Mas Lamda. Baik, pada video hari ini saya akan membahas perbedaan pengelasan AC dan DC. Tujuan pembelajarannya diharapkan kita semua bisa memahami pengertian pengelasan AC dan DC. Langsung aja kita mulai terlebih dahulu dari pengelasan AC. Pengelasan AC itu adalah pengelasan yang menggunakan arus bolak-balik. Arti bolak-balik itu arah arus listrik yang berubah-ubah dari positif ke negatif. Mesin las AC biasanya banyak yang kita temui di bengkel sekolah atau di bengkel motor atau mobil atau di rumah ya teman-teman. Kemarin kita kan sudah mempraktikkan pengelasan AC ya untuk bagi pemula. Kelebihan AC ini harganya lebih murah dibandingkan las DC ya. Tapi di sini kekurangan AC ini busur api kurang stabil dan percikannya yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan las DC. Selanjutnya saya akan membahas pengelasan DC. Apa itu pengelasan DC? Pengelasan DC adalah menggunakan arus searah, yaitu arus listrik yang mengalir hanya ke satu arah. Karena arus searah itu busur api yang pada pengelasan DC lebih stabil. Pengelasan DC itu biasanya banyak digunakan untuk pekerja yang membutuhkan hasil yang lebih rapi. Namun di sini ada kekurangan, mesin las DC harganya lebih mahal dibandingkan las AC. Kalau kita bandingkan ya teman-teman, pengelasan AC dan DC itu punya beberapa perbedaan. Perbedaan las AC itu menggunakan arus bolak-balik, sedangkan perbedaan las DC menggunakan arus searah, tidak bisa arus bolak-balik. Dari segi kestabilan busur api, pengelasan DC itu lebih stabil daripada AC. Di sini teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Baik. Jadi teman-teman, pemilihan jenis pengelasan AC dan DC itu harus sesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan apa yang kita kerjain, yang mana yang mau dilas tebel atau yang tipis. Biasanya kalau yang tipis itu biasanya untuk di las AC, sedangkan yang las DC itu tidak bisa di besi yang tipis, dia harus yang tebal. Apalagi dia
yang banyak karatnya itu harus dibersihin dulu, karena kalau ada karatnya itu eh, tidak tidak mengeluarkan percikan api. Di sini saya akan membagikan dua kelompok ya teman-teman. Yang pertama itu di sini kan ada 7 orang ya. Saya akan membagikan dua kelompok saja. Yang pertama itu kelompok 1 ada Mas Kesen sama Mas Iqbal sama Mas Rio. Yang kelompok 2 Mbak Vindi sama Mas Irfan, Mas Putra, Mas Lamda. Mengapa di sini saya akan mempertanyakan mengapa pengelasan DC menghasilkan busur api yang lebih stabil. Yang kedua, mengapa pengelasan mana yang lebih cocok untuk pekerja presisi atau pekerja di bengkel atau di rumah. Jadi teman-teman kalau mau pengelasan masih pemula, kita tuh harus melihat ukuran yang ada ukurannya ya. Jadi ukurannya itu ada 55, ada yang 45, ada yang 85, ada yang 110, ada yang 120. Itu lihat dari ketegangan arus rumah atau di bagian di bagian mana lah, bisa aja. Jadi kalau misalkan ukurannya lebih tinggi, itu bisa saja jepret atau mati di rumah. Teman-teman bisa memakai kawat yang lebih kecil untuk di las AC, sedangkan kalau DC itu untuk kawatnya itu di kawat tebel ya. Ada kawat itu ukurannya berapa ya, saya lupa juga. Jadi teman-teman tuh harus kalau mau ngelas masih pemula harus memakai kacamata atau sarung tangan sama sepatu. Kalau sepatu kan sudah dipercik, sudah dilas, nanti tuh apinya tuh kan bakal menciprat kemana-mana, mau ke mata, ke kaki, atau ke tangan, atau ke badan. Itu bisa terjadi kesalahan. Nah, itu dari video saya hari ini, materi saya hari ini, pembahasan tentang perbedaan pengelasan AC dan DC. Semoga setelah menonton video saya ini bisa lebih memahami jenis-jenis pengelasan dan penggunaannya. Di sini saya akan membagikan soal pilihan ganda. Yang pertama itu di sini ada 2 pilihan ganda ya teman-teman, tidak sampai 5. Di sini ada yang pertama, arus yang mengalir satu arah disebut A, AC, B, DC. Yang kedua, pengelasan yang menghasilkan percikan lebih banyak adalah A, DC, B, AC. Sekian terima kasih video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.